Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini ada beberapa teori yang nanti akan saya sharekan saja di Google Classroom, terutama untuk operasi relasi, operasi logika, kemudian meneruskan kemarin tentang operator increment dan decrement. Nanti kalian pelajari saja. Di sana nanti dijelaskan tentang logika OR, boolean, true atau false, dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang yang namanya statement, yaitu statement if yang biasa kita pergunakan ketika dalam pembuatan suatu program. Nah, statement if ini terbagi menjadi beberapa. Ada yang bernama statement if else, dan juga statement if else dan if. Jadi nanti akan beruntun. Apa sih penggunaannya? Nah, ini pernyataan if ini akan menentukan sebuah pernyataan atau blok kode yang akan dieksekusi jika dan hanya persyaratan bernilai benar atau true, ya. Jadi ini hampir sama dengan perulangan itu yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, contohnya seperti apa? Kita masuk dulu ke Java NID seperti biasa. Nah, ada dua yang bisa kita pergunakan. Salah satunya adalah yaitu kita pelajari tentang statement if terlebih dahulu. Ini program sudah saya buat terlebih dahulu agar lebih memudahkan saja dan mempercepat waktu. Nah, pertama yang harus kalian buat ya tentunya adalah di pertemuan 1 ini kita masih menggunakan packaging pertemuan 1 saja ya, dia tidak perlu membuat packaging baru. Ketik tanda plus, kemudian pilih Java file. Nanti kalian tuliskan saja class name-nya. Nah, di sini class name-nya kita coba dengan yang namanya pernyataan if tanpa spasi ya, karena pembuatan ini itu kelas ini tidak boleh menggunakan spasi atau underscore, jadi harus disatukan. Boleh misalkan pernyataannya P-nya besar dulu, ketika if I-nya besar, jadi biar memudahkan, tidak jadi masalah. Nah, dibuat dulu nanti yang akan pertama kali dibuat yaitu ada packaging, ada public class, dan juga ada tanda kurung tutup. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah yaitu menuliskan terlebih dahulu public static void main string. Nah, ini adalah coding wajib AIN yang harus kalian ketikkan di dalam pembuatan suatu program. Ya. Setelah kalian membuat itu, maka yang pertama harus dilakukan adalah menuliskan variabelnya terlebih dahulu. Integer, grade-nya itu apa? Grade itu bukan coding ya. Grade itu adalah statement atau pernyataan. Pernyataannya adalah grade. Atau misalkan kita boleh ganti dengan yang namanya nilai. Grade atau nilai nggak jadi masalah. Nilainya sama dengan 68. Ya. Maka jika if itu adalah jika ya. Jika di dalam bahasa Indonesia, jika grade-nya atau nilainya lebih besar daripada 60, grade-nya lebih besar daripada 60, maka perintahnya atau sistem out println maka akan menuliskan kata congratulations, berarti selamat. Nilai Anda yaitu adalah 6 atau lebih besar daripada 60. Nah, kita tahu dari mana nilai kita 60, karena dalam program ini nilainya sudah ditentukan terlebih dahulu, yaitu apa? Ya, ini 68. Kita coba ya. Maka hasilnya adalah congratulations ya. Nah, bagaimana kalau ternyata nilainya kita tuliskan dengan angka 58? Maka hasilnya adalah tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena kita tidak menuliskan kata else yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, lalu gunanya else ini untuk apa? Ya tadi, untuk menentukan mana yang ternyata grade-nya lebih besar atau mana yang grade-nya ternyata lebih kecil. Nah, jika misalkan grade-nya lebih kecil, maka apa yang harus kita lakukan? Kita tambahkan dengan kata else. If itu adalah artinya jika, maka
else artinya adalah maka. Maka kita tuliskan saja system dot out, menuliskan dulu perintah ininya, print ln, kemudian tanda kutip, maaf Anda gagal. Maka yang akan terjadi adalah karena nilainya tadi lebih kecil daripada 60, maka hasilnya adalah nilai Anda gagal. Kalau misalkan ternyata nilainya 60 atau lebih daripada 60, 61 misalkan, maka artinya adalah congratulations. Jadi perintah ini dipergunakan untuk percabangan. Contoh misalkan, karena tadi kalau misalkan ternyata lebih besar, maka yang akan dibaca adalah congratulations. Jika perintahnya lebih kecil, maka yang akan dibaca adalah maaf Anda gagal. Nah, ini digunakan, else ini adalah digunakan ketika percabangan itu ada dua. Jika lebih besar seperti apa, jika lebih kecil seperti apa. Nah, ada satu lagi ternyata selain pernyataan statement if else, yaitu adalah statement if else if. Jadi ada 3, if else if, 2 if, 1 else. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Hampir sama. Kita coba yang program yang mudah dulu seperti di sini. Nah, misalkan integernya, grade-nya adalah 68. Kita tuliskan 68. Maka grade-nya itu lebih besar daripada 90. Misal 90. Kemudian kita tuliskan dulu tanda buka kurung dulu. Buka kurung. Hapuskan dulu tutup kurungnya. Di system out println kita tuliskan misalkan contoh very good, ya. Tutup kurung. Di bawahnya kita tulis else. Di sini aja else if. Nah, baru masuk else if-nya. Grade-nya lebih besar daripada 60, ya, lebih besar daripada 60, maka kita buat lagi tanda kurung, hapus lagi. Ingat ya, tanda kurung itu harus ditentukan terlebih dahulu. Kalau ada buka kurung gitu, tentunya ada tutup kurung. Jadi jangan sampai terlewatkan. Nah, kita coba tadi grade-nya kalau 60 adalah system out.println. Kita coba lagi dengan kata very good. Very good. Very good. Nah, kita kasih tutup kurung karena dari sini ya, ini tutup bukanya di sini, tutup kurungnya di sini. Kasih spasi lagi ke bawah, kita tuliskan lagi else dengan tutup kurung dan buka kurung. Di bawahnya kita tuliskan lagi system out println. Saya tuliskan maaf Anda gagal. Nah, kita akan coba. Nah, very good, maaf Anda gagal. Kenapa maaf Anda gagal? Karena nilainya adalah 68, sudah ditentukan ya. Kalau nilainya 68, maka hasilnya adalah karena lebih kecil, di bawah daripada 90.
Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata kita isikan dengan nilai 90? Maka hasilnya adalah 91. Hasilnya adalah hampir sama. Jadi kalau misalkan menggunakan coding ini ternyata masih belum sempurna ya. Nah, bagaimana kalau ternyata karena kenapa? Karena pemrograman ini adalah nilainya sudah ditentukan terlebih dahulu. G-nya berapa ya, itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, cara yang misalkan bagaimana kalau ternyata nilainya adalah kita menentukan sendiri. Nah, contoh, kita buat lagi yang baru. Nilainya kita input secara manual. Nah, penggunaan codingnya itu berbeda. Nah, yang pertama harus kita masukkan adalah packaging tadi. Kita buat yang namanya demo if, kita buat dari awal ya, seperti ini. Java, masukkan demo if. Contoh. Nah, bagaimana? Nah, coding yang harus pertama kalian masukkan adalah di bawah package, yaitu mengimport Java Util Scanner. Import dulu pengkodingannya untuk statementnya, yaitu Java Utility Scanner, java.util.scanner. Nah, di bawah public class demo if, kita tuliskan kembali public static void main string arg dan lain-lain. Nah, di bawahnya kita tuliskan scanner karena tadi kita sudah mengimport statement atau variabel scanner. Scanner masukkan sama dengan new scanner system.in. Nah, kita akan coba. Kemudian kita ketikkan system.out.println, masukkan nilai 0 sampai dengan 100. Nah, double nilai input ini nanti kita buatkan sebagai sebuah variabel. Nilai input sama dengan masukan, karena menyeken masukkan di atas ya, masukkan kata masukkan. New scanner system.in supaya masuk ke dalam system.in. Masukkan .next double. Jika nilai inputnya, nah baru kita masukin kata if, kata if ya, untuk menentukan apakah dia lebih besar ataupun lebih kecil. If nilai input lebih besar sama dengan 60, maka sistem out println hasilnya adalah congratulations. Kita coba. Masukkan nilai 0 sampai dengan 100. Kita coba jika lebih daripada 65, maka hasilnya adalah congratulations. Nah, kalau ternyata kita tuliskan di bawah daripada 60, maka hasilnya apa? Hasilnya tidak ada. Kenapa? Karena kita belum membuatkan kata if terlebih dahulu. Nah, kita coba dulu tentang pernyataan statement if dan else ya. Bagaimana cara inputan secara manualnya. Nah, di sini yang tadi kita coba, jika statement if aja, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, karena nilainya adalah tadi lebih besar daripada 60. Kalau ternyata nilainya kita coba lebih kecil daripada 60, bagaimana? Maka tidak ada bacaan sama sekali karena kita belum membuatnya. Nah, caranya adalah kita pergunakan dulu else-nya di bawah ini. Di bawahnya kita tinggal tambahkan else-nya. Nah, yang harus kita lakukan adalah di bawah ini kita tuliskan else. Kemudian kurung buka, sebentar,
kurung tutup, kita masukkan if dulu, if nilai input lebih kecil sama dengan 60, maka yang terjadi adalah, kita coba dulu, system.out println jangan lupa kasih tanda kutip di sini. Sebentar. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata tadi lebih kecil daripada 60, maka yang terjadi adalah, maaf, Anda gagal. Nah, itu mungkin contohnya terlebih dahulu. Ada satu lagi sebetulnya yang lebih rumit, yaitu sistem else if. Sistem if, else, dan juga if. Berarti pernyataannya akan jauh lebih banyak daripada yang kita ketahui ini. Nah, ini saja dulu contohnya yang lebih mudah dulu, karena memang statement if else ini sangat banyak sekali. Jika kita bisa masukkan, itu bisa kita olah menjadi program yang jauh lebih banyak penggunaan codingnya. Dan ada satu lagi yang mungkin bukan lebih sulit, mungkin yang agak sedikit rumit bagi kebanyakan orang, yaitu penggunaan statement switch. Switch itu jauh lebih banyak, kita menggunakan case dan lain sebagainya. Nah, untuk sementara ini saja dulu ya, program yang kita coba. Nah, nanti untuk penugasannya nanti akan Bapak share di Google Classroom. Terima kasih dari Bapak. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.